Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Teguh Hardi Raharjo MP selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia dan juga teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Kami yang beranggotakan Siti Nurul Fa dengan NIM 710142040, lalu Vera Ferdiana Safitri dengan NIM 710142009, dan saya sendiri Dian Retnosari 71014200088. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ringkasan program UMK Timor-Leste, India dan juga Malaysia. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Vera Ferdiana Safitri, dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu strategi program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam upaya penguatan modal usaha di Timor Leste. Peran pemerintah dalam upaya mengembangkan UMKM di Timor Leste adalah dengan mendirikan lembaga institut pembinaan pengembangan kewirausahaan untuk membantu menumbuh kembangkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian dan perluasan lapangan kerja. Izin usaha melalui pendaftaran dan verifikasi layanan bisnis atau Service Register Verifical Empresarial Serve, tujuannya untuk memberikan pelayanan publik yang berkaitan dengan pendaftaran komersial dan perizinan kegiatan komersial sesuai dengan prosedur dan administrasi yang sederhana dan tercepat. Yang kedua, rencana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, Institut Pembinaan Pengembangan Kewirausahaan dalam perencanaan anggaran tahunan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, di mana anggaran tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang ada di setiap departemen di Institut Pembinaan Pengembangan Kewirausahaan atau IADE maupun Pusat Pengembangan Kewirausahaan atau BDC di daerah atau distrik. Selanjutnya, penguatan modal usaha UMKM melalui Bank Nasional Pengembangan Timor Leste atau Banco Nacional de Comercio Timor Leste atau BNCTL, 3 tipe kredit yang diberikan pada pelaku UMKM oleh Bank Nasional Pembangunan Timor Leste atau BNCTL ini adalah kredit bisnis group, kredit market vendor, dan kredit pertanian atau agrikultur. Dan selanjutnya yaitu strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Timor Leste. Strategi pengembangan UMKM untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha agar mampu berdiri sendiri dalam melakukan aktivitas usahanya, sesuai dengan skill dan pengetahuan yang dimiliki, memfasilitasi dan membantu inovasi sektor kewirausahaan. Dalam hal ini, pemerintah melalui Institut Pembinaan Pengembangan Kewirausahaan merencanakan anggaran untuk pengembangan UMKM, memfasilitasi dan mempromosikan komunikasi dan interaksi antara sektor publik, sektor swasta dalam rangka mengembangkan mekanisme kerjasama yang dianggap esensial bagi pendefinisian strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan, promosi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar menemukan ide usaha yang unik, inovatif, serta pendampingan kepada pelaku UMKM serta berpeluang untuk mendapatkan profit yang banyak. Memfasilitasi jaringan bisnis antara pengusaha, mempromosikan realisasi pameran-pameran lokal, nasional, dan internasional dengan merangsang dan memfasilitasi kehadiran dan partisipasi kelompok-kelompok pengusaha pada pameran tersebut. Pelaksanaan program-program pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM binaan Institut Pembinaan Pengembangan Kewirausahaan Distrik Emera melalui seleksi calon peserta pelatihan wirausaha dan monitoring serta evaluasi akan membawa dampak positif bagi pelaku UMKM untuk memperbaiki usahanya di masa yang akan datang. Demikian juga melalui hasil pelatihan dan monitoring tahun 2012 sampai 2014 oleh
Pusat Pengembangan Kewirausahaan, Distrik Emera disimpulkan bahwa masih belum seimbang antara pelatihan dan monitoring. CDE Emera perlu monitoring untuk dan evaluasi secara terus-menerus agar mengetahui impact keberhasilan dari pelatihan wirausaha. Yang selanjutnya ada faktor-faktor penghambat dan pendukung Institut Pembinaan Pengembangan Kewirausahaan dan Usaha UMKM. Faktor pendukung dan penghambat internal IADE-CDE. Faktor pendukung internalnya yang pertama yaitu IADE memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tertanggal 27 Juli 2005 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tertanggal 4 Juli. Yang kedua, IADE telah diakreditasi dan mendapat sertifikat nasional dari Institut Nasional de Discernimento de Maut atau INDMO. Yang ketiga yaitu IADE memiliki kantor cabang yang eksis di Timor Leste. Sedangkan faktor penghambat internal IADE yaitu yang pertama ada skill dan pengetahuan pelatih khusus di bidang pengembangan UMKM yang masih minim, dan yang kedua yaitu fasilitas yang disediakan masih minim. Yang selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat eksternal IADE. Faktor pendukungnya yang pertama yaitu kerjasama stakeholder yang berkaitan dengan sektor wirausaha seperti Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Lingkungan, Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan, serta Kamar Dagang Industri Timor Leste. Sedangkan kerjasama agensi internasional seperti Bank Dunia, ILO, dan agensi internasional lainnya. Yang kedua, Institut Pembinaan Pengembangan Kewirausahaan memfasilitasi dialog antara pemerintah dan juga sektor swasta. Yang ketiga, IADE memfasilitasi hubungan pelaku UMKM dengan pihak atau lembaga bank. Sedangkan faktor penghambat eksternalnya yang pertama ada birokrasi pemerintah yang masih sentralistik, di mana memusatkan seluruh wewenang atau segala jurusan yang menyangkut pemerintah kepada tingkat pusat. Yang kedua, minat wirausaha yang masih minim di kalangan masyarakat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang kedua yaitu strategi program pemberdayaan UMKM di India, peranan penting Kementerian UMKM. UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di India. Jumlah UMKM di India yang mencapai 63 juta menyumbang 45% dari total output sektor industri dan 30,5% dari sektor jasa, serta diperkirakan menyerap 110 juta orang tenaga kerja, Buteng, Nagaraju, dan Sodeng 2019. Pada Mei 2007, pemerintah India menggabungkan Kementerian Industri Kecil dan Kementerian Pertanian dan Industri Perdesaan menjadi Kementerian UMKM. Kementerian UMKM India membawakan beberapa badan hukum yang terbagi ke dalam beberapa sektor. Beberapa badan hukum tersebut diantaranya Khadi and Village Industry Commissions atau KVIC 33 didirikan di bawah UU Komisi Industri Desa pada 1956. National Small Industries Corporation Limited atau NSIC, lembaga di bawah kepemerintahan UMKM India ini bertugas sebagai lembaga pembayar dividen dan penghasil laba untuk mendukung UMKM. Selanjutnya, National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises atau NIMSME. Lembaga tersebut melatih pendamping pengusaha UMKM serta melakukan kegiatan konsultasi, layanan informasi penelitian, dan penyuluhan. Pengembangan UMKM di India juga menghadapi tantangan yang sama dengan Indonesia. Di antaranya yang pertama pendanaan, karena sebagian besar UMKM tidak memenuhi persyaratan kredit bank. Yang kedua, tarif impor yang tinggi untuk bahan baku. Yang ketiga, infrastruktur yang tidak merata menghambat pengembangan UMKM terutama akses listrik, pasokan air, transportasi, dan komunikasi. Persaingan UKM dengan usaha skala besar lokal dan asing
terutama dalam hal penggunaan teknologi canggih dan kapasitas manajerial serta pengetahuan teknis produksi dan pemasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Strategi program pemberdayaan UMKM di Malaysia. Memperkuat koordinasi dan sinkronasi melalui SME Corp. SME Corp Malaysia adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Malaysia yang berfungsi sebagai koordinator program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian teknis. Pembentukan Badan Pengembangan UMKM di Malaysia dimulai pada 2 Mei 1996. Dahulu beliau mengembangkan UMKM itu lebih dikenal dengan SMIDEC atau Small and Medium Industry Development Corporation. Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri melalui SMIDEC memacu pengembangan industri kecil dan menengah dengan memberikan dukungan infrastruktur, bantuan keuangan, layanan konsultasi, akses pasar, dan berbagai program pendukung lainnya. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan industri kecil dan menengah di Malaysia dapat kompetitif di pasar global. Pada perkembangannya dibentuklah lembaga lainnya yaitu National SME Development Council atau NSDC di tahun 2004. Tujuan dan fungsi umum adalah memastikan pengembangan UMKM yang komprehensif dan terkoordinasi di Malaysia. Sebagai badan pembuatan kebijakan tertinggi untuk pengembangan UMKM secara keseluruhan, peran khusus NSDC adalah merumuskan strategi pengembangan UMKM di semua sektor ekonomi, mengkoordinasi program-program UMKM yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga terkait dan memastikan implementasi yang efektif dari keseluruhan program pengembangan UMKM. Lalu pada 2004, NSDC memutuskan untuk menunjuk sebuah lembaga khusus guna membantu merumuskan kebijakan dan strategi keseluruhan program UMKM dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Bank Negara Malaysia atau BNM ditunjuk sebagai sekretariat dari NSDC. Lalu Malaysia merancang rencana strategi bisnis Malaysia untuk 2016 sampai 2020. Saat ini SME Corp Malaysia adalah lembaga koordinasi pusat di bawah Kementerian Pengembangan usaha di seluruh ulang lagi dong nih. Mana sih? Malaysia berperan sebagai titik acuan utama dalam penelitian dan penyebaran data tentang UMKM dan pengusaha serta penyedia layanan konsultasi bisnis untuk UMKM dan pengusaha di seluruh Malaysia. Lalu ada berbagai platform dan program tersebut, di antaranya yang pertama ada SME Corp Malaysia menyediakan layanan konsultasi bisnis dan
informasi untuk UMKM dan pengusaha melalui SME, hubungan yang berkantor pusat di Kuala Lumpur dengan 12 kantor pembantu di setiap negara bagian Malaysia. Lalu ada SME Crop Malaysia mengimplementasikan berbagai program dan inisiatif di bawah naungannya sendiri, seperti program unggulan tahunannya seperti SME Annual Software and Sovereigns, Penghargaan Enterprise 50, dan Pekan Kewirausahaan UMKM. Lalu ada sebagai lembaga koordinasi pusat untuk pengembangan UMKM secara keseluruhan di Malaysia. Lalu ada Hironaka, menuturkan bahwa meskipun telah memiliki koordinasi terpusat satu atap, UMKM di Malaysia masih tumbuh dengan lambat. Sebagai besar, UMKM di Malaysia masih tergolong baru, yaitu kurang dari 5 tahun. Hanya 12% dari UMKM yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun. Bahkan berdasarkan data, hanya 10% usaha mikro yang mampu bertahan melampaui 10 tahun. Adapun 60% perusahaan besar di Malaysia telah beroperasi lebih dari 10 tahun. Hal lain yang perlu dikaji lebih lanjut adalah mengenai pemanfaatan peminjaman untuk usaha. Hironaka menuturkan bahwa meskipun UMKM di Malaysia dapat memanfaatkan pinjaman, namun seringkali pinjaman tersebut tidak dimanfaatkan secara tepat guna sehingga mengakibatkan kegagalan bisnis. Hal ini juga disebabkan oleh pemilik usaha mikro yang tidak memiliki keterampilan dasar berbisnis. Pemerintah Malaysia pun berinisiatif mendorong lebih banyak lembaga pemerintah untuk membantu mengembangkan usaha mikro baru, terutama melalui sektor pendidikan. Slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai sinkronisasi program pemberdayaan UMKM di Indonesia. Hasil pemetaan program pemberdayaan UMKM menunjukkan terdapat 29 KPRL yang melaksanakan 120 program per kegiatan. Beberapa program merupakan kombinasi dari beberapa bentuk atau jenis pemberdayaan seperti PNM ULAM dan UPPKS yang memiliki unsur pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan bantuan akses pasar. Jumlah program juga teridentifikasi memiliki karakteristik yang hampir sama seperti UMI dan PNM Mekar, serta industri rumahan dan UPPKS. Banyak program berfokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil, sementara program bentuk untuk membangun kompetensi sumber daya manusia dan perluasan pasar memiliki cakupan yang relatif kecil dan tidak memiliki target yang jelas. Adapun keterbatasan pada hasil pemetaan program pemberdayaan ini adalah tumpang tindih penerima manfaat program tidak dapat diketahui karena belum ada sistem atau basis data terpadu pengelola UMKM. Dari hasil pemetaan serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dan penelusuran best praktik di Malaysia, Taiwan, dan India, kajian ini menyimpulkan bahwa proses sinkronisasi merupakan hal mendasar yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia. Beragam program pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan berbagai KATL baik untuk pembiayaan, pendampingan, pelatihan, ataupun inkubator bisnis. Namun selama ini pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing KATL tanpa terkoordinasi dengan baik. Koordinasi yang dilakukan masih terbatas dan belum dijalankan oleh suatu lembaga yang memiliki otoritas penuh untuk melaksanakan fungsi koordinasi. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Kemenkop UKM, merupakan lembaga yang ditunjuk sebagai leading sektor pemberdayaan UMKM di Indonesia. Kewenangan dan anggaran terbatas tersebut menjadi faktor penghadap Kemenkop UKM dalam mengkoordinasikan kebijakan serta menyelaraskan basis data. Saat ini terdapat potensi tumpang tindih penerima program pemberdayaan UMKM, terutama program pembiayaan, basis data terpadu, serta pelaporan saat pintu dapat menjadi solusi. Basis data terpadu serta pelaporan satu pintu dapat menjadi solusi. Dengan catatan, integrasi dilakukan oleh Kemenkop UKM yang memiliki kewenangan penuh untuk meminta data,
informasi, serta laporan pelaksanaan program di masing-masing Kementerian Pelaksana program. Kajian ini merekomendasikan tahapan makro untuk proses sinkronisasi program pemberdayaan UMKM yang akan dilakukan Kemenkop UKM yang meliputi membuat komitmen bersama secara nasional dan tingkat tinggi untuk pengembangan UMKM, pembentukan Dewan Nasional Pengembangan UMKM untuk mewujudkan komitmen tingkat tinggi tersebut, penyesuaian aturan mengenai kelembagaan Kemenkop UKM sebagai koordinator dan penyelaras program pemberdayaan UMKM di Indonesia. Pengaturan kelembagaan Kemenkop UKM diperlukan agar kementerian ini memiliki kewenangan dan kapasitas melakukan fungsi koordinasi lintas sektor, termasuk untuk membangun basis data program terpadu serta pelaporan program pemberdayaan UMKM lintas sektor dalam One Gate Policy. Selanjutnya, membangun basis data terpadu program pemberdayaan UMKM tingkat nasional dan daerah. Setelah memiliki kewenangan koordinasi melalui tahap penyesuaian aturan, Kemenkop UKM dapat melakukan koordinasi penyusunan basis data terpadu program pemberdayaan UMKM yang komprehensif antar sektor di tingkat nasional dan daerah. Membangun sistem monitoring dan evaluasi program pemberdayaan UMKM. Kemenkop UKM akan membangun dan menjalankan sistem monitoring dan evaluasi tersebut, serta memberikan umpan balik KL dalam hal pelaksanaan program dan pencapaian target. Arah kebijakan pengembangan UMKM idealnya tidak bersifat one size fits all, atau satu kebijakan untuk semua UMKM, tetapi dirancang untuk memenuhi kebutuhan karakteristik UMKM yang beragam. Sebagai contoh, dapat dikembangkan skema permodalan yang membedakan jenis usaha yang survivalis dan growth oriented. Program UMI dan Mekaar untuk UMKM survivalis dibuat skema tersendiri sebagai teknologi finansial agar UMKM yang non-bankable dapat dengan mudah mendapatkan pembiayaan. Adapun program permodalan KUR ditargetkan untuk usaha yang mau naik kelas. Sementara itu, program pelatihan kompetensi SDM UMKM dapat ditargetkan untuk UMKM yang memiliki visi pengembangan usaha. Desain program akan lebih efektif bila melibatkan asosiasi pelaku dan pendamping UMKM. Langkah untuk pelaksanaan sinkronisasi program pemberdayaan UMKM di Indonesia yaitu yang pertama, membuat komitmen bersama nasional untuk mengembangkan kontribusi program. Baik, karena tadi presentasinya terkendala oleh teknis, untuk itu maka presentasinya kami lanjutkan. Baik, saya ulangi. Langkah untuk pelaksanaan sinkronisasi program pemberdayaan UMKM di Indonesia. Ada 3. Yang pertama, membuat komitmen bersama nasional untuk mengembangkan kontribusi program UMKM. Yang kedua, penyesuaian aturan terkait kelembagaan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai koordinator. Yang ketiga, membangun basis data terpadu program pemberdayaan UMKM di Indonesia di Kementerian Koperasi dan UKM.
Baik, karena presentasi sudah selesai, maka saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.